sukseskan pemungutan suara 9 Desember 2020 dengan aman dan bebas COVID-19. Yang kami hormati Ketua atau perwakilan dari Partai Politik Sekota Sawalunto, yang kami hormati rekan-rekan wartawan yang hadir pada saat sekarang ini, serta Kasubag dan staf di lingkungan KPU. Bapak, Ibu, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih untuk menghadiri kegiatan sosialisasi tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 ini. Sebagaimana kita ketahui, KPU telah menetapkan tahapan lanjutan pemilihan serentak tahun 2020 melalui peraturan KPU nomor 5 tahun 2015 tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota tahun 2020 dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Perpu tersebut, KPU telah menetapkan pada tanggal 9 Desember 2020 untuk pelaksanaan tahapan pemilu. KPU semenjak bulan Juni telah melakukan tahapan lanjutan pemilihan serentak ini dan data pemilih. Pelaksanaan tahapan yang dilakukan ini juga diatur melalui peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan garing atau wali kota dan wakil wali kota tentang lanjutan dalam kondisi bencana non-alam COVID-19.
tentunya kami sangat mengharapkan partisipasi dari semua lini, baik itu sesama penyelenggara pemilu, partai politik, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, serta masyarakat, khususnya kita di Kota Sawalunto ini, saling bahu-membahu, saling bekerja sama untuk dapat menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ini secara demokratis dan berkualitas. Harapan ini tentunya bisa terwujud jika kita saling bekerja sama, saling bahu-membahu, dan tetap mematuhi protokol dari COVID-19 ini. Dalam pemilu ini, KPU RI juga telah mengamanatkan bagaimana kita berusaha untuk bersama-sama mengutamakan keselamatan dalam tahapan itu telah kita lalui dan berakhir kemarin pada tanggal 13 Agustus. Sekarang kami berharap kepada baik itu partai politik, tokoh masyarakat, dan juga rekan-rekan media, jika ada masyarakat kita yang belum terdaftar dalam daftar pemilih, untuk dapat menyampaikan kepada kami, baik itu melalui BPS, BPK, dan juga kami KPU. KPU Kota Sawalunto, mohon izin, saya ditugaskan oleh pada pagi hari ini sebagai narasumber untuk menjelaskan kepada partai politik, masyarakat, Telkom mengenai tahapan-tahapan yang ada di KPU yang nantinya sama-sama kita akan mensosialisasikan dan mensinergikan sehingga penyelenggaraan pemilu di tingkatan KPU atau di tingkatan kota 30 yang telah kita laksanakan dari awal tahun 2020, di mana KPU dan KPU kabupaten kotanya di sini telah melakukan persiapan masa kerja dan pembentukan masa kerja badan ad hoc, pembentukan PPDP-nya, pendaftaran pemantau pemilihan yang kemarin dilakukan oleh provinsi, terus pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Nah, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih nanti akan dijelaskan langsung oleh Bu Rika. Dan tahapannya itu sudah dimulai dari Juni, ya Bu Rika, dari Juni. Nah, tahapan persiapan ini telah berlangsung dari pembentukan badan ad hoc. Pembentukan badan ad hoc kemarin ini kita lakukan di bulan Februari Maret karena tertunda 2 bulan. Jadi masa kerjanya kita undur atau diundur oleh KPU RI ke bulan Juni tanggal 15. Nah, badan ad hoc ini merupakan perpanjangan tangan kami dalam penyelenggara pemilu di tingkatan kotanya. Nah, masuk kemarin kita sudah melakukan tahapan pencalonan dengan proses yang dilalui sampai proses permin, sampai proses verifikasi faktual yang kita lakukan di Kota Sawalunto ini selama 14 hari waktu itu ada beberapa kegiatan yang sudah kita lalui dan yang akan kita lalui. Dan kenapa kami menganggap penting untuk mensosialisasikan tahapan ini? Karena dalam penyusunan daftar pemilih ini kita melibatkan seluruh pihak, termasuk partai politik dan masyarakat. Hal ini berguna untuk mendapatkan data pemilih yang valid nantinya pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dan tidak hanya sampai di situ, data pemilih ini nanti juga akan berimbas, valid tidaknya data pemilih ini akan berimbas pada pemilihan kepala daerah kita yang insya Allah kalau sampai saat sekarang masih
rencananya itu akan diadakan pada 2023. Jadi data pemilih ini dia sifatnya berkelanjutan. Jadi tidak hanya mentok di satu pemilihan atau pemilu saja, tetapi ini juga akan berimbas nantinya kepada pemilihan atau pemilu berikutnya. Sehingga kami merasa untuk pemutahiran data pemilih ini dan penyusunannya itu sangat-sangat diperlukan peran aktif dari kita semua, tidak hanya penyelenggara di sini, termasuk juga partai politik dan juga masyarakat, sehingga data ini bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Untuk data pemilih sendiri, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama, itu ada beberapa dasar hukum yang mengatur tentang pemutakhiran data pemilih. Ini mungkin baru yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh KPU sekarang, yaitu sosialisasi tahapan pemutakhiran data pemilih dan tahapan lainnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sudah dimulai. Artinya yang pertama sekali pemutakhiran data. Dalam pemutakhiran data ini tentu saja sudah ada tadi tanda-tanda, artinya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat kurang akurat. Nah, dalam hal ini tentu kami nanti akan siap membantu dengan melalui ketua-ketua kecamatan adat nagari di setiap nagari untuk ikut membantu agar daftar pemilihan tetap itu betul-betul akurat.